konstitusi. Konstitusi sendiri adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi suatu negara atau negara bagian adalah jenis dokumen hukum khusus yang menjelaskan bagaimana pemerintahnya seharusnya bekerja. Lalu, perbedaan konstitusi dengan undang-undang. Konstitusi menyangkut semua ketentuan, peraturan, ataupun perundang-undangan yang di dalamnya termasuk undang-undang. Sedangkan undang-undang adalah ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar dari konstitusi sebuah negara. Konstitusi digunakan dalam artian sebagai tindakan atau metode yang menyusun komposisi sesuatu, sementara undang-undang digunakan dalam artian proses pembuatan hukum. Sebuah konstitusi tidak akan sah apabila tidak mengacu kepada undang-undang. Pengertian konstitusi. Secara umum, pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Pendapat lain mengatakan bahwa arti konstitusi adalah dokumen yang di dalamnya terdapat aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan. Dalam hal ini, konstitusi tidak selalu berupa dokumen tertulis, tetapi dapat juga kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi tertulis dibagi mengenai pembagian kekuasaan dan konstitusi itu umumnya terbagi atas 6. Dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu 1. Kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif. 2. Kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif. 3. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif. 4. Kekuasaan kepolisian. 5. Kekuasaan kejaksaan. 6. Kekuasaan memeriksa keuangan negara atau BPK. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada hukum lainnya. Lanjut. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut K.C. Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Kemudian menurut Richard S. Kay, konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Konstitualisme menciptakan situasi yang dapat memupuk rasa aman, sebab adanya batasan pada wewenang pemerintahan yang sudah diharuskan lebih awal. Menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Menurut C. Wade, konstitusi adalah suatu naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Menurut Khairul Anwar, konstitusi adalah hukum fundamental tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Lia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Fathul Jannah.
Selanjutnya, jenis-jenis konstitusi. Jadi konstitusi ini ada beberapa jenis, tetapi di sini saya akan menjelaskan yang umum saja, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang pertama dulu, konstitusi tertulis, yaitu sebuah aturan perundang-undangan yang disusun secara resmi dan disahkan. Konstitusi ini berbeda antara negara satu dengan negara yang lain, disesuaikan dengan kondisi masyarakat, kondisi wilayah negara, dan tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai, termasuk cara mencapai tujuan. Contoh hukum dasar tertulis di Indonesia yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar sementara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis itu termasuk bagian dari konstitusi, namun penggunaannya tidak mengikat dan resmi seperti konstitusi tertulis. Contoh hukum dasar tidak tertulis di Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat, pidato kenegaraan presiden, pidato presiden awal tahun, dan adat istiadat. Lalu perbedaan konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang pertama dulu, bentuk dokumen konstitusi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, perbedaan mendasar dari kedua konstitusi ini adalah bentuk dokumennya. Konstitusi tertulis jelas dicantumkan rumusannya dalam bentuk dokumen tertulis. Adapun konstitusi tidak tertulis berbentuk kesepakatan bersama di tengah masyarakat dengan dasar kebiasaan yang berlaku. Lalu yang kedua, tingkat kewibawaan yang berbeda. Sebagai peraturan yang tidak tertulis, tentunya sulit bagi konstitusi tidak tertulis untuk mempertahankan kekuatannya tanpa dukungan dari rakyat dan negara. Di sisi lain, konstitusi tertulis didokumentasikan dengan baik melalui dokumen tertulis, sehingga kewibawaannya lebih tinggi bila dibandingkan dengan konstitusi tidak tertulis. Riwayat perubahan pun akan terlihat lebih jelas. Yang ketiga, perbedaan asal hukum. Konstitusi tidak tertulis berasal dari kebiasaan yang berulang kali dan terus dipelihara dalam praktik penyelenggaraan kedaulatan di suatu negara. Di sisi lain, asal hukum dari konstitusi tertulis ialah segala hal yang perlu diatur dalam rangka penyelesaian kehidupan berbangsa dan bernegara atau perubahan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Yang keempat, penindakan atas pelanggaran konstitusi yang berbeda. Apabila terjadi pelanggaran atas konstitusi tertulis, maka hal tersebut lebih mudah untuk diketahui, sehingga tindakan atas pelanggaran tersebut lebih mudah untuk diambil. Bagi hakim konstitusi akan lebih mudah menafsirkan konstitusi tertulis dibandingkan konstitusi yang tidak tertulis. Untuk menindak pelanggaran atas konstitusi tidak tertulis, biasanya hakim konstitusi menggunakan jurisprudensi sebagai dasar putusan vonisnya. Selanjutnya, tujuan konstitusi yang pertama untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak dari penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Yang ketiga, untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Yang terakhir, ada fungsi konstitusi. Yang pertama, penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Yang keenam, simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, simbolik sebagai pusat upacara. Yang kesembilan, sebagai sarana pengendalian masyarakat.
baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup sosial dan ekonomi. Yang terakhir sebagai sarana perekayasaan dan pemburuan masyarakat baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.